Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dari Amanah Mas Fadoli. Untuk malam ini saya akan menyampaikan sedikit tentang rasa keakuan dan pamer. Namun di sini sebelumnya, yang pertama saya sampaikan bahwasanya saya di sini ada orang yang paling bawah dalam hal keilmuan atau apapun juga, dan selayaknya tidak pantas sebenarnya untuk bicara, apalagi menceramahi gus-gus dan bunyanya yang ada di Jogja dan teman-teman pada umumnya. Jadi seandainya ada dalam tutur kata saya ini yang memang tidak pas atau keliru atau yang memang tidak benar, mohon nanti dikoreksi ketika video ini sudah diupload nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini memang bersifat mendadak dan tidak ada rencana, jadi mohon maaf dengan segala keterbatasan saya tentang penyampaian ilmu ini. Saya mulai tentang rasa keakuan ya. Rasa keakuan itu sebenarnya normal. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mengakukan dirinya, yang tidak ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Ini loh saya, ini loh saya, ini loh Mas Erwin, inilah siapa. Tidak ada yang gak kepingin tunjukkan dirinya dimanapun dia berada. Cuma yang sekarang menjadi pikiran kita, apalagi kita sekarang sudah punya guru, kita sudah dipimpin oleh wali-walinya Allah, kita sudah ketemu dengan mursyid, apakah masih pantas sebenarnya kita menunjukkan rasa keakuan ini gitu. Rasa keakuan itu rasanya memang gak pantas memang. Setelah kita kenal mursyid, kita belajar banyak hal dari para guru dan para wali. Rasa keakuan itu kan menunjukkan ini loh saya, ini loh saya ada. Padahal sejatinya, kalau saya boleh pinjam istilahnya Mas Imbang ya, kita ini kan cuma wayang Mas, kita digerakkan sama dalang. Lah dalangnya ini siapa? Dalangnya Gusti Allah. Mau siapa lagi? Jadi Gusti Allah itu yang gerakkan kita. Nah kita ini yang jadi objeknya gitu. Ibarat kita main PS, Gusti Allah ini yang main, yang pegang sticknya, yang pegang remote. Nah kita ini yang di dalam layar, layar televisi yang umpan bola, yang mendang bola. Itulah kita sebenarnya gitu loh. Jadi dengan kenyataan seperti ini, gak pantas kita sebenarnya untuk menunjukkan rasa keakuan gitu. Apalagi ketika kita tampil di depan, entah mendapatkan jabatan, entah dapat amanah, kemudian kita diberi rezeki, diberi kesempatan untuk mendapatkan prestasi, kemudian wah iki loh aku, wah ini loh saya. Disitulah sebenarnya kesempatan untuk rasa keakuan itu semakin tinggi, makin naik. Dan seandainya itu nanti tidak terkontrol, muncullah yang namanya egois, cakarepe dhewe. Pengennya mewenang dhewe, yang penting aku di dhuwur, aku di atas, aku dapat posisi yang paling wah, jabatan paling wah. Disitulah sebenarnya itu rasa keakuan itu akan mulai memuncak sampai akhirnya dia akan mencapai mungkin sebuah posisi di mana limbung dan gak karu-karuan. Mungkin ini cocok dengan status yang tadi pagi saya unggah ya. Jadi rasa keakuan itu sebenarnya itu kalau ibarat kayu, retak kecil, dia mungkin gak kelihatan, gak akan ngefek rasa keakuan ini. Tapi ketika nanti retakan ini menjalar dan merata ke semua bagian kayu, disentuh sedikit jatuh dan itu pecah. Nah maksudnya itu gimana? Nah ketika rasa keakuan ini sangat tinggi, apa-apa kita akui sebagai milik kita, apa-apa kita akui sebagai prestasi kita, ketika itu kemudian disenggol orang lain yang punya prestasi yang lebih tinggi, dan kemudian kita kasarannya kita disekak, kita dijatuhkan, ambrol lah mental kita. Kalau sudah begitu mau apa? Masa mau keakuan lagi yang dinaikkan? Mau ditaruh mana mukanya ini? Malu.
benar-benar malu. Nah, disinilah sebenarnya itu kita perlu menekan rasa keakuan itu. Kalau perihal bagaimana cara menekan rasa keakuan, saya rasa tiap orang punya cara yang berbeda-beda. Ada yang kalau saya boleh pinjam istilahnya dosen saya, intinya semua sama, mendamaikan dengan apa yang ada dalam dirinya sendiri, mendamaikan nafsunya sendiri. Kalau saya pribadi lebih suka dengan cara memisui diri saya sendiri. Jadi nafsunya di dalam ini dipisui gitu. Karena kalau dikasih enak, dia makin lost, dia nggak ada remnya gitu. Makin digas terus, makin nyaman, makin semaunya sendiri. Dan kalau nggak dikerasi, nggak dipisui, nggak ada remnya, lost sudah rasa keakuan itu. Dan kalau rasa keakuan itu sudah makin memuncak, limbungnya nggak akan benar-benar terasa ketika nanti dia jatuh. Itu rasa keakuan ya. Karena memang sebenarnya rasa keakuan itu gampang susah. Dibilang gampang. Tinggal istilahnya kan tinggal kita mengakui semua yang kita dapat, semua yang kita peroleh bukan semata-mata bukan karena kita gitu. Tapi realitanya susah. Karena apa? Kita juga harus berdamai dengan diri sendiri. Dimana kita harus mengakui bahwa itu bukan pekerjaan kita, dalam artian kita hanya digerakkan, tapi di satu sisi secara dohir kita yang mengerjakan, kita yang melakukan ini, kita yang membantu orang lain, kita yang menyumbang dan lain sebagainya, dan hasilnya kita dianggap puas sama orang lain, kita jadi terkenal, seakan-akan kita yang melakukan, padahal sejatinya tidak. Makanya rasa keakuan ini gampang susah. Monggo di sini kita satu kumpulan, satu lingkaran, saling mengingatkan, terutama untuk saya pribadi yang memang sudah saya singgung secara keilmuan saya yang paling rendah di sini. Monggo kita bareng-bareng saling mengingatkan gitu loh. Terutama untuk bisa menekan rasa keakuan kita masing-masing, supaya istilahnya kita tidak saling mengakui apa yang kita kerjakan itu punya kita, hasilnya kita sendiri. Karena pada realitanya secara dohir kita bisa karena dibantu orang lain. Jadi benar-benar tidak pantas lah kita mengakui semua itu adalah karena kita sendiri, karena aku sendiri, buatan pantas. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai rasa pamer. Rasa pamer sama keakuan ini sebenarnya nyambung. Jadi ketika kita membuat sebuah prestasi, membuat sebuah lonjakan yang sangat positif, dimulai dari rasa keakuan ini muncullah rasa ingin pamer, pengen duduk nang wong liya gitu loh, kepengen tunjukkan ke orang lain, iki lho caranya gini loh, caranya misalnya kita mimpin orang lain bikin acara kayak gini loh. Beda tipis itu sebenarnya dengan istilahnya bagaimana kita hidup yang bermanfaat, kita ngajarkan ilmu ke orang lain, itu beda tipis. Kuncinya cuma di niat sebenarnya. Jadi ketika kita mencapai suatu hal yang positif, kemudian di situ kita berbagi dengan orang lain, disitulah rasa pamernya ini ingin keluar gitu. Untuk mendamaikannya pun ya silahkan temukan caranya masing-masing. Karena jenengan bukan saya bukan jenengan. Kalau saya memang lebih cocok dengan cara untuk memisui diri sendiri itu tadi. Terkait bagaimana menekan rasa pamer pun juga butuh waktu. Karena kalau menurut saya pribadi, baik rasa keakuan ataupun rasa pamer itu butuh waktu seumur hidup untuk bisa menekan. Karena mungkin di satu waktu ketika keimanan kita sedang naik, oke lah, rasa keakuan dan kepameran ini mungkin ada di titik terendah, di titik yang sangat-sangat minim sehingga tidak keluar. Tapi ketika kita sedang limbung atau mungkin prestasinya sedang maksimal, sedang mencapai puncak, ketika kita menyampaikan, kita share dengan orang lain, kemudian di satu momen timbullah rasa pamer itu dan keakuan itu tadi, sehingga apa yang kita niatkan sebelumnya, pengen ngewangi wong liya, cek wong liya iku ya iso mencapai hal yang sama,
cek ilmu ini nular manfaat, bukan ilmunya yang nular, tapi rasa keakuan dan pamer itu yang keluar. Dan seandainya orang lain itu mungkin dia perasaannya tajam, dia intuisinya main, dia akan kerasa di mana orang ini mengajarkan ilmu sebagai usaha supaya menjadi manfaat, atau kesempatan untuk dia bisa meningkat memamerkan dirinya, memamerkan prestasinya, istilahnya yang mencari kesempatan dalam kesempitan itu tadi. Jadi monggo kita sama-sama saling mengingatkan, karena sejatinya dua hal ini tuh tidak kelihatan, tapi sekali keluar kerasanya banget. Mungkin dari teman-teman yang lain, utamanya Gus-Gus dan Bu Nyanyi Jogja, jauh lebih paham terkait rasa keakuan dan rasa pamer ini, karena mungkin ya secara ilmu mengajinya jauh lebih tatak, jauh lebih tertata, sehingga secara teori maupun praktek sakitlah untuk bisa membimbing kita di sini, utamanya saya. Jadi pasca setelah video ini diunggah, mohon kita bisa saling lebih saling care lah dengan sesama, saling mengingatkan, karena rasa keakuan dan pamer ini kalau ibarat kayu yang tadi saya katakan, jadi muncul sebuah retakan yang menjalar, ketika tidak dihentikan, ya apalah manfaatnya kayu yang sudah hancur berkeping-keping, ya cuma jadi sampah, tinggal buang. Nah, sementara kita di sini kan terlepas dari peradaan kumpulan ini, apa yang kita punya bukan punya kita, apa yang kita punya itu cuma transit, dan bagaimanapun juga dia pasti keluar ke orang lain. Maksudnya keluar sini adalah digunakan untuk manfaatnya buat orang lain juga. Jadi apapun itu, monggo sarang-sarang kita belajar menekan rasa keakuan, rasa pamer kita dengan cara masing-masing, dengan cara yang lebih cocok bagaimana diri kita untuk bisa digunakan, sehingga ketika rasa itu bisa ditekan, rasa pamer atau keakuan tadi ditekan, apa yang kita punya itu benar-benar jadi manfaatnya maksimal. Dalam artian benar-benar itu orang lain kerasa ketika kita bicara, kita membantu melakukan suatu hal, mereka kerasanya alhamdulillah saya dibantu, alhamdulillah saya dapat tambahan ilmu yang manfaat. Bukannya mereka ngerasain di belakang, waduh arek iki pamer, waduh arek iki sok, waduh arek iki sombong. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekaligus juga dalam video ini saya ngaturaken mohon maaf atas segala kekeliruan. Mungkin di waktu-waktu yang lalu rasa keakuan dan pamer ini keluar tanpa sadar atau maupun secara sadar. Mohon kita di sini bisa bantu saling mengingatkan, karena dasarnya secara keilmuan saya belum bisa apa-apa, belum ada pengalaman. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.